Selamat siang, Bapak dan Ibu perwakilan investor yang saya hormati. Dikarenakan sepertinya semua investor sudah memasuki Zoom meeting ini, maka kami langsung mulai saja presentasi terkait bisnis yang akan kami rintis ini. Silahkan Ruth, boleh di-share screen PPT-nya. 8 kurang. 8 kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan investor yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titi Nurjana selaku CEO dari Ayuto F. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah kami semua baik. Baiklah, kalau begitu, kita langsung mulai saja presentasi mengenai bisnis kami ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pertemuan hari ini. Yang pertama, presentasi bisnis Ayuto F. Kemudian yang kedua yaitu sesi tanya jawab bersama para investor. Dan yang terakhir adalah keputusan final para investor. Baik, langsung memasuki sesi pertama saja, yaitu presentasi bisnis. Silakan. Oke. Jadi bisnis kami ini merupakan jasa di bidang kesehatan, khususnya itu kesehatan mental, yaitu aplikasi konsultasi dan juga curhat online yang kami beri nama Ayuto F. Next. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi di masa pandemi saat ini, beberapa orang itu menjadi sedikit lebih cemas. Banyak hal yang berubah, baik di kehidupan pribadi, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan survei dari WHO itu setidaknya ada 83% dari 130 negara yang telah memasukkan kesehatan mental dalam rencana menghadapi pandemi. Next. Alternatif solusi yang kami tawarkan yaitu jasa di bidang konsultasi atau curhat secara online yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait dengan kesehatan mental baik ringan maupun berat. Untuk peluang bisnisnya, karena adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak pada kesehatan mental, maka peluang usaha jasa konsultasi dan curhat online ini sangat menjanjikan. Maka dari itu, kami menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu kesehatan mental seseorang agar menjadi lebih baik. Next. Nah, di sini ada sumber idenya untuk Ayuto App sendiri itu dari segi konsumen dan juga produk dan layanan. Untuk dari segi konsumen itu disebabkan karena banyaknya masyarakat yang masih menyepelekan kesehatan mental. Untuk produk dan layanan itu sumber ide Ayuto App berasal dari produk dan layanan yang sudah ada, tapi masih belum banyak orang yang mengetahuinya. Inovasinya sendiri itu kita menggunakan inovasi biasa atau ordinary innovation, di mana kita menggabungkan dua hal yang berbeda, yang biasanya app counseling itu terpisah dengan app curhat. Nah, kami menggabungkan menjadi satu di dalam Ayuto App. Untuk pengakuan peluangnya sendiri ini ada penjelasan terkait ide, persaingan, penilaian pasar, serta langkah-langkah untuk menjadikan ide sebagai dasar usaha bisnis. Untuk penjelasan idenya sendiri, kami memiliki dua fitur utama, yaitu konsultasi dengan psikolog dan random chat. Untuk persaingan, kami mengisi gap bisnis yang ada dengan melakukan inovasi. Untuk penilaian pasarnya, kami masih berfokus dalam negeri ataupun domestik. Proses perencanaan dan pengembangan produk. Untuk saat ini kami masih berada tahap ide dan pengembangan, yang mana ide-ide tersebut nantinya akan digunakan di Ayuto App untuk pengembangan berkelanjutan. Ayuto App sendiri ini merupakan aplikasi berbasis mobile optimized website sehingga mudah diakses oleh para pengguna, baik oleh pengguna PC maupun pengguna mobile. Alasannya sendiri itu karena app ini itu masih tergolong app yang baru dan juga dari segi faktor efisiensi dan efektivitas bagi pengguna. Next. Baik, selanjutnya
Untuk alamat bisnis kami ini berada di Ruko Brand New Desokoy, Jalan Jakarta Garden City Boulevard, nomor 10 RT 10 Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan untuk founder-foundernya itu terdiri dari saya sendiri sebagai CEO, kemudian Ruth Natalina, Salva Sabina, Syarifan Nadira, dan juga Zahra Humaira. Next. Boleh di next. Kemudian industri bisnis kami ini termasuk ke dalam heritage industri, yang mana memiliki visi menjadi perusahaan penyedia layanan kesehatan mental yang unggul dan terintegrasi dengan teknologi sehingga kemanusiaan yang bermanfaat bagi semua orang. Next. Kemudian visi dari Ayuta ini didukung oleh 5 visi yang telah kami rancang. Yang pertama itu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan harga terjangkau, kemudian memberikan pelayanan transisi terhadap identitas konsumen, lalu memberikan solusi atas permasalahan mental yang dialami oleh konsumen, lalu memberikan pelayanan kesehatan yang ramah dan nyaman untuk konsumen, dan terakhir memberikan kemudahan akses dalam pelayanan kesehatan mental. Next. Untuk prospek dan tren masa depan, prospek aplikasi curhat dan konsultasi online ini tentunya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, di mana orang-orang akan mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan juga didukung oleh faktor lain yaitu perkembangan teknologi yang semakin maju juga dapat membuat pengguna smartphone maupun internet semakin meningkat setiap tahunnya dan juga aksesnya yang semakin mudah. Maka dari faktor-faktor inilah bisa kami jadikan sebagai prospek masa depan karena aplikasi curhat dan konsultasi online ini akan semakin mudah diakses dengan menggunakan internet dan juga smartphone di masa depan oleh orang-orang yang mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan mental. Next. Untuk segmentasi, kita segmentasikan ke demografis, geografis, dan juga psikografis. Untuk segmentasi demografis, kita kelompokkan dengan gender, usia, dan juga pendapatan. Ayuto-app ini dapat digunakan oleh kelompok pria ataupun wanita yang memang sedang mengalami gangguan pada psikisnya. Kemudian untuk usia, Ayuto-app ini bisa digunakan oleh kelompok konsumen dari kalangan remaja sampai kalangan tua yang sedang mengalami gangguan pada psikisnya. Dan untuk pendapatan, Ayuto-app ini dapat digunakan untuk konsumen kalangan menengah dengan pendapatan yang cukup apabila ingin berkonsultasi dengan psikolog. Next. Untuk geografis, segmentasinya adalah pasar domestik. Kami lebih berfokus mensegmentasikannya di perkotaan di seluruh Indonesia. Dan untuk pedesaan juga kami tetap segmentasikan apabila di daerah pedesaan, konsumen memiliki alat komunikasi dan juga sinyal yang memadai. Next. Untuk psikografis, Ayuto-app ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki gaya hidup modern yang peduli akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan memiliki banyak kegiatan atau aktivitas dengan aplikasi yang berbasis optimized mobile website yang mana mudah diakses dimanapun dan kapanpun oleh pengguna PC maupun mobile. Next. Next lagi, Ruth. Untuk kualitas produk atau kualitas layanan, Ayuto-app ini memberikan kualitas layanan yang terbaik dengan merekrut para psikolog yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Dan juga kita membuat tampilan dari aplikasi curhat online ini kemudian mungkin untuk dapat diakses para penggunanya, mulai dari fitur yang mudah dipahami, tampilan aplikasi yang menarik, juga dapat diakses dimanapun baik melalui mobile maupun web. Next. Untuk production content, pengguna bisa mengakses aplikasi curhat online ini di website dengan URL aplikasi curhat online Ayuto-app. Setelah bisa mengaksesnya di website, pengguna akan diarahkan untuk sign up terlebih dahulu di website Ayuto-app, lalu login dengan menggunakan akun yang sudah terregister tersebut. Setelah login, akan muncul tampilan utama aplikasi Ayuto-app yang terdiri dari 2
fitur chat online. Untuk fitur konsultasi, pengguna bisa memilih psikolog, memilih sesi konsul, melakukan pembayaran, kemudian melakukan sesi konsul sesuai jadwal yang telah dipilih, kemudian konsultasi selesai. Untuk fitur curhat online, pengguna akan diarahkan untuk masuk ke room chat, kemudian pengguna menuliskan permasalahannya secara anon, dan pengguna lain menanggapinya, maka curhat telah selesai. Next. Untuk asesmen of risk, kita merencanakan kontingensi, di mana yang pertama ketika semakin berkembang IU Type ini dan pengguna semakin banyak, maka kami akan membuat versi aplikasi yang dapat di-download di App Store ataupun Play Store. Kemudian untuk mengatasi adanya pengguna yang negatif, kami akan membuat fitur-fitur keamanan yang lebih bagus nantinya. Untuk sementara, kami masih dengan fitur report. Lalu, kedepannya kita akan terus melakukan promosi atau branding untuk dapat mengembangkan IU Type ini. Next. Oke, selanjutnya ini ada plan dari bisnis kami. Pertama itu ada penetapan harga. Harga yang kami tetapkan itu adalah sebesar 100.000 per sesi, di mana satu sesinya itu selama 60. Yang kedua itu distribusi. Distribusi kami ini tergolong distribusi langsung, di mana penyaluran jasa dari produsen secara langsung ke konsumen, yaitu konsumen mengunjungi website. Yang ketiga ini adalah cara promosi kami. Promosi kami itu melalui sosial media, ada dari Facebook dan juga Instagram. Terus juga kami coba pasang iklan dari Instagram Ads, YouTube Ads, dan juga Facebook Ads. Yang terakhir ini ada kontrol. Jadi kami tuh membuat fitur report yang mana nantinya kalau ada kata-kata yang mengandung hal negatif akan dihapus sesegera mungkin demi kenyamanan para pengguna aplikasi curhat online. Next. Ini ada kondisi pasar saat ini. Jadi rata-rata yang telah disurvei oleh PDS KJI, yaitu PDS KJI itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah, ini rata-rata orang sekarang mengalami cemas, trauma, depresi, yang mana rata-rata dialami oleh perempuan. Bisa kita lihat di sini perempuan sebesar 71% dan laki-laki sebesar 29%. Next. Satu dari lima orang memiliki pemikiran tentang lebih baik mati. Nah, dari total 4.010 swab periksa, terdapat 1.725 swab periksa depresi, dan 62% diantaranya dengan masalah psikologis depresi. Dan 44% dari mereka berpikir merasa lebih baik mati atau ingin melukai dirinya sendiri dengan cara apapun. Next. Nah, berikut ini ada strength dari bisnis kami. Yang pertama adalah kami itu menggabungkan dua fitur yang berbeda, lalu harga kami yang terjangkau. Yang ketiga itu adalah kemudahan akses, dan yang terakhir itu adalah sesi konsultasi yang fleksibel. Sekarang ini ada weakness-nya. Weakness dari IoT App sendiri, yang pertama itu belum adanya aplikasi yang dapat di-download di App Store maupun di Play Store. Yang kedua adalah fitur chat anon masih kurang aman karena terbuka untuk umum, yang memungkinkan adanya pengguna-pengguna melakukan hal-hal yang negatif. Yang terakhir adalah umur aplikasi yang masih baru, sehingga banyak orang yang belum mengetahui aplikasi kami. Selanjutnya ada opportunities dan threats. Opportunities dari bisnis kami yang pertama adalah kenaikan pada sektor bisnis kesehatan di Indonesia. Yang kedua, kami melihat kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan mental. Yang ketiga, karena semakin banyak pengguna smartphone dan juga internet di Indonesia. Terus untuk threats-nya ini, yang pertama itu adalah adanya persaingan yang ketat dengan aplikasi kesehatan lain. Yang kedua, inovasi yang dilakukan oleh para pesaing kami atau kompetitor kami. Selanjutnya ada competitor analysis. Ini bisa dilihat kompetitor kami, pesaing-pesaing kami, kita membuat analisisnya dari segi produk, strategi harga, distribusi, strategi promosi, kelebihan dan juga kekurangannya. Next.
Selanjutnya ini ada dari 1% dan juga curhatonline.com. Selanjutnya ada objektif dan goals kami. Objektif kami itu yang pertama adalah memperkenalkan layanan kepada konsumen, yang kedua meningkatkan jumlah pengunjung website, dan yang ketiga itu meningkatkan engagement dan interaksi dengan followers di media sosial kami. Nah, goals kami yang pertama itu adalah mencapai 25 konsumen per hari yang melakukan konseling. Yang kedua itu adalah 50 orang per hari yang mengunjungi website. Dan yang terakhir 50 like, 25 komen, dan 100 share. Selanjutnya ada marketing strategi dan action program. Salah satu cara untuk mempromosikan Ayoto App ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal adalah dengan membuat akun di sosial media berupa Facebook dan Instagram. Terus kita juga pasang iklan di berbagai media sosial kayak Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Kami juga melakukan control of marketing. Kami melakukan kontrol pada promosi marketing dan juga pada budgeting marketing. Nah, selanjutnya ada the organizational plan. Jadi yang pertama itu developing the management team, legal form of business. Jadi jenis badan hukum usaha kami yaitu perseroan terbatas, yaitu PT Aito Mental Care Indonesia, dan ownership-nya itu yang bernama Siti Nurjana selaku CEO dari PT Aito Mental Care Indonesia yang beralamat di Jalan Kertajaya nomor 1B Jakarta Utara. Selanjutnya ada liability of ownership. Jadi dalam hal ini kewajiban pemilik PT Aito Mental Care Indonesia bertanggung jawab hanya sebatas jumlah kontribusi modal atau jumlah yang diinvestasikan dan tidak meliputi kekayaan pribadinya. Kemudian para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada cost of starting business. Jadi dokumen yang dibutuhkan oleh PT Aito Mental Care Indonesia agar terdaftar sebagai perusahaan yaitu yang pertama nama PT, yang kedua data identitas pendiri, ketiga tempat dan kedudukan PT, keempat itu PT Aito Mental Care melakukan pemilihan notaris, mengajukan NPWP, mengajukan NIB, dan mengajukan SIUP. Jadi biayanya itu 10 juta menggunakan jasa pembuatan PT. Selanjutnya ada continuity of business. Jadi ketika CEO dari PT Aito Mental Care Indonesia meninggal atau mengundurkan diri, maka jabatan CEO tersebut akan digantikan oleh para pemegang saham lain yang sesuai kriteria menjadi CEO dan disetujui oleh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Selanjutnya ada capital requirement. Jadi modal PT Aito ini berasal dari saham di mana sumber pendanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu modal dasar sebesar 150 juta. Kedua modal yang ditempatkan minimal 25% dikali modal dasar. Yang ketiga modal yang disetor minimal 25% dikali modal dasar. Selanjutnya ada distribution of profit and losses. Jadi yang pertama itu persentase. Persentase dari Siti Nurjana itu sebesar 33%, Syarifah Nadira itu 17%, Zahra Kumayra itu 17%, Ruth Natalina itu 13%, Salva Sabrina itu 13%, dan Miss X itu 10%. Jadi notnya itu berarti persentase dikali dividen. Terus yang kedua itu proses berarti ketika PT Aito Mental Care Indonesia mengalami kerugian, pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk menutup kerugian tersebut, melainkan kerugian tersebut akan diakumulasikan ke tahun berikutnya untuk dikurangkan dengan laba di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya manajemen kontrol. Kontrol bisnis sehari-hari, keputusan jangka panjang, serta pengendalian dilakukan oleh pemilik yang sekaligus para pemegang saham. Ketika ukuran PT Aito Mental Care Indonesia meningkat, pemisahan manajemen dan kontrol itu dilakukan. Selanjutnya ada tax attribute of forms of business. Jadi PT merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan. PT wajib menyelenggarakan pembukuan. PT mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atas nama PT. Jadi pengenaan pajak pada PT ini terjadi 2 kali, yaitu pada saat diakui sebagai laba usaha oleh PT dan pada saat laba usaha tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Gaji yang dibayarkan kepada para pemegang saham dan komisaris dibiayakan oleh PT. Penghitungan PPh itu terutama mengikuti tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada designing the organization. Nah,
Di sini itu terdapat struktur organisasi dari PT Ayuto Mental Care Indonesia. Selanjutnya ada kriteria seleksi. Berikut kriteria yang dibutuhkan untuk staf HR dan staf marketing dan staf financing customer service, dan yang terakhir staf IT. Yang terakhir ada training. Jadi PT Ayuto Mental Care itu melakukan training untuk karyawan yang meliputi ada 3 training gitu. Yang pertama skill training, kedua creativity training, dan yang ketiga team training. Selanjutnya ada financial plan. Nah, di sini berikut ini merupakan perkiraan modal kerja 1 bulan dari PT Ayuto Mental Care Indonesia. Next. Next, Ruth. Selanjutnya ini ada forecasting sales dari PT Ayuto Mental Care Indonesia, di mana total penjualan per bulannya itu kami rencanakan 150 juta rupiah. Next. Kemudian di sini ada pro forma income statement untuk tahun pertama. Next. Di sini untuk tahun kedua. Next. Dan selanjutnya untuk tahun ketiga. Next. Nah, di sini ada cash flow dari PT Ayuto Mental Care Indonesia. Untuk proyeksi arus kasnya sendiri itu kita proyeksikan selama 5 tahun. Next. Selanjutnya ada balance sheet dari PT Ayuto Mental Care Indonesia sebagai berikut. Next. Nah, ini di sini selanjutnya itu ada break even analysis. Jadi break even analysis kami untuk BEP produksinya itu akan kami dapat di tahun pertama, di bulan pertama. Next. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan strategies for growth and managing the implications of growth. Next. Pertama-tama untuk strategi penetrasi, kami melakukan kampanye media sosial. Itu dengan cara mengupload feed yang berisi informasi seputar kesehatan mental, lalu bermaksud agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi, lalu dapat branding dan menarik konsumen baru. Selanjutnya, merupakan bentuk kampanye media sosial dari Ayuto App. Next. Lalu kami melakukan promo. Nah, ini dimaksudkan agar dapat menarik konsumen dan merangkul agar konsumen tersebut tetap berkonsultasi dengan Ayuto App dengan harga yang terjangkau. Sehingga dengan adanya promo ini diharapkan dapat lebih banyak menarik konsumen untuk berkonsultasi dengan menggunakan Ayuto App. Lalu kami melakukan kolaborasi dengan sekolah dan kampus. Ini dilakukan dengan melakukan webinar, karena Ayuto App ingin mengajak, memberikan informasi, dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa ataupun siswa-siswi yang mungkin belum aware atau masih minim pengetahuan akan pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya itu terkait dengan pressures of human resource, yaitu tekanan terhadap sumber daya manusia terkait dengan mempererat hubungan internal karyawan. Nah, selanjutnya kami mengatasinya dengan cara saling menghargai dan menghormati, lalu adanya keterbukaan dari perusahaan juga meluangkan waktu untuk karyawan. Next. Selanjutnya itu tekanan on pressures on the management of employees. Itu tantangannya terkait dengan pengambilan keputusan yang rumit, di mana terdapat banyak pendapat dan sudut pandang yang berbeda, itu memungkinkan adanya pendapat yang menjurus untuk kepentingan pribadi. Next. Selanjutnya ini cara mengatasinya, yaitu dengan membentuk semangat dalam tim, lalu berkomunikasi dengan karyawan, juga dengan memberikan umpan balik. Selanjutnya, pressures on the entrepreneur's time, itu tantangannya karena pendatang baru, itu tantangannya terkait dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk meningkatkan perkembangan pada perusahaan. Selanjutnya,
Cara mengatasinya yaitu dengan peningkatan produktivitas, juga meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu pressures on existing financial resources, itu perusahaan karena IUTF tergolong perusahaan baru juga masih berkembang, maka dana perusahaan masih belum cukup dan oleh karena itu membutuhkan investor. Selanjutnya, cara mengatasinya itu pertama dengan mengelola arus kas, yaitu dengan membuat laporan arus kas per 3 bulan dan membandingkan laporan yang dianggarkan atau laporan proforma dengan hasil aktualnya. Yang kedua, dengan mengelola aset tetap, yaitu kami memutuskan untuk menyewa ruko sebagai kantor yang dimana akan berdampak sekali dalam mengatasi tekanan pada sumber daya keuangan yang ada. Lalu mengelola biaya dan keuntungan. Itu kami lakukan sama seperti mengelola arus kas, laporan pembiayaan dan keuntungan dibuat per 3 bulan dan membandingkan laporan yang dianggarkan atau laporan proforma dengan hasil aktualnya. Mungkin sekian pemaparan mengenai bisnis kami, yaitu IUTF. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab oleh para investor. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan seputar bisnis kami persilahkan. Oke, thank you pemaparannya dari IUTF. Di sini perkenalkan, saya Elang Dimas. Di sini saya ingin bertanya, apakah tujuan dari aplikasi ini? Apakah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan curhat saja, atau ada konsultasi profesional juga yang disediakan oleh IUTF? Terima kasih kepada Bapak Elang atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari IUTF sendiri bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan curhat ataupun konsultasi psikolog profesional semata, akan tetapi kami juga akan membuat aksi sosial atau kemanusiaan yang mana kami berusaha untuk membantu konsumen menyembuhkan gangguan psikis yang sedang konsumen alami dengan cara curhat maupun konsultasi bersama tenaga ahli, yang mana sesuai dengan visi kami, yaitu sebagai penyedia layanan kesehatan mental yang unggul dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang bermanfaat bagi semua orang. Apakah Bapak masih ingin bertanya lagi? Thank you, Ruth. Tapi masih ada beberapa yang jadi pertanyaan di sini. Pertama-tama itu apa bentuk aksi sosial atau kemanusiaan yang tadi Ruth bilang? Lalu bagaimana caranya aksi sosial atau kemanusiaan tersebut dapat membantu mewujudkan visi dari IUTF? Nah, terus apakah aksi sosial ini dapat memberikan keuntungan bagi aplikasi kalian? Karena meskipun niat kalian mulia ya, tapi melaksanakan hal-hal tersebut juga membutuhkan dana dan operasional lainnya. Jadi bagaimana cara kalian menghadapi itu? Jadi bentuk aksi sosial atau kemanusiaan yang kita berikan itu adalah dari pembuatan aplikasi ini sendiri, sebab dengan menyediakan aplikasi yang mudah diakses dan dengan harga yang relatif terjangkau, ini sudah menjadi bentuk aksi sosial kami. Karena menurut riset yang sudah kami lakukan, kebanyakan masyarakat yang masih kebingungan di mana mereka harus melakukan konseling atau konsultasi terkait dengan kesehatan mentalnya. Dan kebanyakan juga masyarakat yang masih berpikir bahwa konsultasi akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Dengan pembuatan aplikasi ini, kami optimis bisa membantu masyarakat untuk dapat mengatasi atau menyembuhkan gangguan psikisnya, karena aksi sosial ini tidak melulu tentang bantuan sosial. Dengan pembuatan aplikasi ini, menurut kami sudah merupakan bentuk kecil dari aksi sosial atau kemanusiaan untuk banyak masyarakat. Aksi sosial yang telah kami sebutkan tadi dapat mewujudkan visi kami apabila banyak masyarakat yang mendapatkan atau memperoleh manfaat setelah menggunakan aplikasi ini. Aksi sosial ini memberikan kami keuntungan bagi aplikasi kami karena dengan kami menawarkan layanan konsultasi yang berbayar ini walaupun dengan harga yang relatif terjangkau, kami telah mempertimbangkannya dengan matang bahwa penyediaan aplikasi konsultasi dan curhat online ini sebagai bentuk aksi sosial atau kemanusiaan tetap menguntungkan bagi bisnis kami. Udah, Ruth? Bagaimana Bapak Kalang? Oke, sorry. Oke, thank you, udah jelas. Mungkin rekan investor saya yang lainnya kalau ada yang ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anifa. Apakah suaranya sudah terdengar?
Terdengar, Hanifah. Ya, di sini saya ingin menanyakan terkait perusahaan Ayuto App itu apa sih yang membuat bisnis ini beda dari yang lainnya? Atau hal unik apakah yang dimiliki dari Ayuto App ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Anifah atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Yang membuat Ayu Type ini unik dari kompetitor adalah dari segi fitur. Kami mempertimbangkan untuk menyatukan dua fitur, yaitu konsultasi dan curhat online, dikarenakan banyak kompetitor yang hanya menyediakan layanan dari salah satunya, yaitu hanya menyediakan konsultasi ataupun hanya menyediakan curhat online saja. Maka dari itu, kita menggabungkan dua fitur itu termasuk unik untuk aplikasi ini. Kemudian dari segi harga, aplikasi ini termasuk unik atau lebih tepatnya terjangkau daripada kompetitor lain, dikarenakan banyak kompetitor yang memberikan tarif terlalu tinggi atau melebihi tarif yang kami tetapkan untuk konsultasi per sesinya. Selanjutnya untuk pilihan fitur konsultasi, di mana ada keunikan tersendiri di aplikasi Ayuto App ini, karena kami menawarkan pilihan kepada konsumen untuk melakukan konsultasi dengan psikolog dengan menawarkan fitur call, video call, ataupun hanya chat saja dalam melakukan konsultasi tersebut. Hal itu tentu unik karena kebanyakan kompetitor hanya menawarkan layanan konsultasi dengan psikolog melalui chat saja tanpa adanya video call ataupun call. Bagaimana Ibu Anifah? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari rekan investor lainnya. Oke, perkenalkan saya Anissa Nurul dari investor. Izin bertanya, dengan hasil analisis finansial yang sudah kalian paparkan tadi, bagaimana nantinya jika saat perusahaan itu berjalan, minat pelanggan merasa mulai turun dan pendapatan cenderung tidak stabil, sehingga berpengaruh kepada profit kalian nih nanti. Nah, ada nggak sih apa yang akan kalian lakukan agar dapat menutup kerugian sehingga bisa tetap memberikan profit kepada kami, kepada para investor? Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kami sampaikan pada presentasi bahwasannya pemegang saham, dalam hal ini itu kita sebut investor, tidak bertanggung jawab untuk menutup kerugian melebihi saham yang dimilikinya. Dan kalaupun misalkan melebihi saham yang dimilikinya, maka akan kami akumulasikan ke tahun berikutnya untuk dikurangkan dengan laba di tahun berikutnya. Kemudian untuk hal yang dapat kami lakukan bagi investor kami, yaitu kami semaksimal mungkin akan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian. Nah, tindakan yang kami lakukan itu salah satunya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah segala sesuatunya itu berjalan lancar atau tidak. Nah, ketika perusahaan itu mengalami kerugian, maka akan segera dilakukan evaluasi untuk mengetahui akar masalahnya itu seperti apa, dan akan kami segera selesaikan agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar ataupun kerugian di tahun berikutnya. Bagaimana Ibu Anissa? Oke, berarti perusahaan kalian akan melakukan evaluasi yang dilakukan secara berkala gitu ya? Iya, betul sekali, Bu. Jadi kami ini akan melakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat mencegah kerugian, sehingga kita juga bisa selalu memberikan profit bagi para investor kami. Seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu investor, apa ada yang masih ingin bertanya? Oke, saya ingin mencoba bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyudi ingin bertanya, kan jadi bisnis kalian itu menyediakan psikolog sebagai tempat konsultasi melalui aplikasi, betul? Nah, tapi di sini kalian tidak menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama kalian dengan para psikolog tersebut. Lalu bagaimana sih cara kalian itu menghitung bayaran atau upah yang akan diterima oleh para psikolog tersebut? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dalam hal ini, Ayoto App bekerja sama dengan psikolog dalam bentuk kerjasama kontrak, yang mana Ayoto App memberi kontrak kerjasama dengan para psikolog ini untuk melakukan sesi konseling bersama dengan para customer dari Ayoto App itu sendiri, dari customer kami. Nah, untuk sistem bayaran atau upah bagi psikolog itu sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara kami dengan psikolog. Bagaimana Pak? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih buat penjelasannya. Oke, selanjutnya saya di sini sedikit penasaran gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Argi. Saya penasaran terkait di bagian marketing plan yang tadi sudah kalian jelaskan gitu. Di sana dijelaskan terkait penetapan harga. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengajak orang yang sedang jenuh gitu dan lagi banyak masalah serta ingin mengeluarkan isi hatinya gitu. Tetapi mereka harus mengeluarkan uang di saat mereka sedang banyak beban pikiran. Kan nggak menutup kemungkinan gitu orang tersebut nggak mau ngeluarin uang gitu untuk konsultasi atau curhat di aplikasi kalian. Kira-kira gimana itu? Baik, terima kasih kepada Bapak Argi atas pertanyaannya. Untuk penetapan harga itu sudah kami pertimbangkan sematang mungkin, di mana kami menetapkan harga untuk sesi konsultasi tersebut dikarenakan dari beberapa faktor. Yang pertama, kami melakukan riset di berbagai sosial media, di mana terdapat banyak calon customer yang memang sering mengeluh dengan gangguan psikisnya, yang mereka itu ingin berkonsultasi, tetapi selalu terhambat dengan ketidaktahuan mengenai tempat konsultasi yang terbaik, juga dengan harga yang terjangkau. Karena mereka selalu memikirkan bahwa harga untuk konsultasi itu tergolong mahal. Lalu yang kedua, kami menetapkan harga hanya untuk sesi konsultasi, yang dimana apabila customer memang benar-benar membutuhkan solusi dari tenaga yang ahli, dalam hal ini itu psikolog, maka dapat melakukan konsultasi dengan harga yang sudah kami tetapkan. Namun apabila memang customer hanya ingin curhat dengan sesama pengguna, maka dapat dilakukan dengan menggunakan fitur curhat yang kami sediakan, dan itu tidak dikenakan biaya. Lalu yang ketiga, kami juga akan terus melakukan promosi dan mengembangkan layanan semenarik mungkin dengan skema harga yang tidak membebankan konsumen, dan juga branding supaya lebih banyak customer yang akhirnya mengetahui aplikasi konsultasi dan curhat online ini, sehingga tidak lagi membuat customer itu bingung, di mana mereka harus melakukan konsultasi dengan harga yang terjangkau, juga pelayanan yang baik. Nah, dengan faktor-faktor tersebutlah kami optimis bahwa kami tetap bisa mengajak orang-orang untuk tetap berkonsultasi dengan kami, karena target market kami atau segmentasi market kami yaitu orang-orang yang memang memiliki pendapatan yang cukup dan juga memang ingin berkonsultasi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jika memang customer itu tetap tidak ingin melakukan konsultasi berbayar di aplikasi kami, maka customer tersebut bukan merupakan bagian dari target konsultasi kami. Bagaimana Bapak Argi? Oke, baik, cukup jelas atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, untuk para investor lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa udah cukup ya, mewakili dari rekan-rekan investor saya. Saya rasa informasi tentang Ayoto App udah cukup yang kami dapatkan. Baik, dikarenakan sesi tanya jawab seputar Ayoto App ini sudah berakhir, maka kita selanjutnya akan masuk ke sesi yaitu mengenai keputusan akhir dari para investor. Kepada para investor kami persilakan. Oke. Menurut saya bisnis kalian ini sangat menarik ya, dan memiliki peluang yang besar untuk kedepannya. So, jadi mungkin saya memutuskan untuk menanamkan modal saya ke perusahaan kali ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Wahyudi.
Saya setuju dengan apa yang barusan Bapak Wahyu dikatakan. Mengingat di sini saya juga melihat bahwa prospek perusahaan kalian sangat bagus. Maka dari itu saya memutuskan untuk berinvestasi ke perusahaan kalian. Baik, terima kasih untuk Bapak Argi. Oke, menurut saya apa yang dikatakan Bapak Wahyudi sebelumnya itu benar. Perusahaan kalian itu cukup menarik dan juga rencana yang kalian buat ini sudah cukup matang. Nah, maka dari itu saya percaya untuk berinvestasi kepada perusahaan kalian. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Dari saya juga memutuskan untuk berinvestasi ke perusahaan kalian I2F. Dari saya Baik, sendiri, terima kasih Ibu Anifah. saya juga memutuskan untuk berinvestasi pada bisnis kalian karena seperti yang udah dibilang sama rekan-rekan investor saya tadi, bisnis kalian itu plan-nya sudah matang, lalu juga bisnis plan-nya juga sangat menarik. Jadi ini menurut saya dan menurut rekan-rekan kami, bisnis kalian layak untuk ditanamkan investasi dari kami. Jadi saya memutuskan untuk berinvestasi ke bisnis kalian. Baik, terima kasih Bapak Elang. Jadi berdasarkan keputusan para investor, maka diperoleh kesimpulan bahwa semua investor yang bergabung pada pertemuan hari ini memutuskan untuk berinvestasi ke I2F. Saya selaku CEO dari I2F mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu investor yang sudah mempercayakan kami dan mau berinvestasi kepada bisnis kami. Kami harap kerjasama ini akan berjalan dengan lancar dan kepada Bapak serta Ibu investor sudah dapat meninggalkan rumah. Terima kasih rekan-rekan dari I2F